Suatu malam, seorang siswa datang ke sekolah. Di tengah kegelapan itu, dia menyimpan 2 botol minuman di sebuah loker dan menandainya dengan membuka sedikit pintunya. Setelah itu, dia langsung pergi berlari. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, kelas sudah dipenuhi para murid. Terlihat 2 siswa yang baru masuk kelas dengan wajah full senyum. Mereka adalah Yonggyu dan Yang Hun. Ini namanya Samidi aja lah. Tapi tiba-tiba mereka langsung mengalami kesakitan setelah minum air dari botol di lokernya. Sementara Jaeyong ini orangnya menatap cemas Sengwoo yang terlihat kaku. Beberapa hari kemudian, di dalam kelas, Jaeyong dikirimi SMS oleh Samidi saat pelajaran sedang berlangsung. Entah apa yang tertulis di ponsel Jaeyong, yang pasti dia langsung meminta izin kepada guru untuk keluar dari kelas. Meski sempat marah terlebih dahulu, gurunya mengizinkan Jaeyong untuk keluar. Diiringi ejekan dari Samidi, Jaeyong melangkah keluar kelas. 저번에 저러다가 또 바지에 그냥 쌌거든요. Saat hendak berlari, Jaeyong hampir menabrak detektif dan kepala sekolah yang sedang berjalan menuju ke kelasnya. Sempat ditanya tentang Sengwoo, Jaeyong lebih banyak diam dan menjawab seperlunya. Ketika disuruh kembali ke kelas, Jaeyong malah bersembunyi di toilet dan diajak ngobrol oleh detektif dari balik bilik. Detektif menanyakan pembulian yang dilakukan Yonggyu kepada Sengwoo dan juga Jaeyong. Namun Jaeyong hanya diam saja, tidak menjawab. 병원에 있는 용규가 일진 맞지? 우리 땐 그 정도는 아니었는데. Segera kembali ke kelas, Jaeyong melihat Sengwoo dibawa oleh detektif sebagai terduga pelaku kejadian minuman beracun di kelas mereka tempo hari. Tapi masalah Jaeyong belum selesai. Dia masih harus menyelesaikan permintaan Samidi untuk membelikannya roti di kantin. Dalam 30 detik, Jaeyong harus membawakan roti yang sudah dihangatkan dari kantin. Jaeyong pun berlari dengan kencang dan memanaskan roti dalam microwave. Tapi belum sempat hangat, Jaeyong mengambilnya dan berlari kembali ke kelas tepat waktu. 24. Cari situs slot gacor. Ajak slot adalah pilihan yang tepat karena memberikan jaminan 100% pasti menang kepada membernya. 26, 37, 38, 39, 40, 47, 58, Samidi pun marah karena rotinya masih dingin saat dia memakannya. Tapi seketika dia berhenti karena ada siswa kelas lain yang datang. Siswa ini langsung mengintimidasi Samidi yang dianggap mengambil alih kekuasaan Yonggyu yang kini terbaring di rumah sakit. Samidi kesal dan marah kepada Jaeyong, mungkin karena malu. Sampai sini kita sudah tahu bahwa Jaeyong dan Sengwoo sering menjadi korban bully di sekolahnya. Beberapa hari sebelumnya mereka saling curhat tentang perlakuan Yonggyu dan Samidi. Celetukan Jaeyong untuk memasukkan pestisida ke dalam minuman mereka ditanggapi serius oleh Sengwoo. Inilah yang membuat dirinya ditangkap polisi. 거기에다가 농약을 타는 거야. 한 모금만 마셔도 돼. Jaeyong meratapi hidupnya yang suram karena pembulian Samidi. Padahal dia adalah siswa yang pintar dan berprestasi di kelasnya. Tapi kini sekolah telah menjadi momok yang menakutkan baginya. Dan kebahagiaan satu-satunya yang dia rasakan adalah ketika datang ke kafe tempat Yeri bekerja. Sepulangnya dari les, lagi-lagi Jaeyong diganggu oleh Samidi. Dia mendesak Jaeyong untuk mencari tahu rumah Bokyung, pacar Yonggyu yang disukai oleh Samidi. Jaeyong kaget karena wajah Bokyung mirip dengan Yeri, gadis yang disukainya. Jaeyong mengikuti Bokyung pulang, namun dia kehilangan jejak. Jaeyong yang kebingungan menelpon Samidi, tapi justru dia mendengar Samidi sedang dimarahi oleh orang tuanya karena mendapat nilai yang buruk dari sekolah. Samidi lari keluar dan melanjutkan obrolannya dengan Jaeyong. Mendengar kegagalan Jaeyong mengikuti Bokyung, Samidi marah dan menyuruh Jaeyong datang menemuinya di daerah pertokoan. 너 오늘 뒤졌어 이 개새끼야. 지금 당장 피시방. Begitu sampai, Jaeyong langsung dipukul oleh Samidi. Dia mengintimidasi Jaeyong untuk menyelesaikan tugas darinya. Jaeyong yang terdesak berjanji akan melakukannya esok hari. 야! 야, 뭐라고 씨발 새끼야! 야! 알았어. 내가 꼭 내일까지
Jae-yong merasa tersiksa lahir batin karena bully yang dilakukan Samidi kepadanya. Dia sampai-sampai meminta pindah sekolah kepada ibunya. Namun